Halo Sobat Emis nih, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video ini masih terkait dengan seri tentang tutorial yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan psikis atau juga dengan kemampuan intuisi. Di video sebelumnya saya telah jelaskan gambaran sih, apa itu sebenarnya yang dikatakan kemampuan intuisi atau apa juga yang saya maksud dengan kemampuan psikis. Nah, seperti yang saya sering katakan, saya belajar otodidak, saya tidak belajar pada guru sebelumnya tentang meditasi mistik ini, juga tidak dari buku-buku. Tapi kok bisa? Nah, di sini saya akan berikan proses perjalanan saya. Ini juga bagian dari testimoni saya, supaya kamu bisa mungkin lebih menangkap ya. Kenapa sih orang tidak ada yang mengajari, tidak dari buku, tapi kok akhirnya bisa? Ketika nanti kamu ikuti ini, kamu paling tidak bisa menangkap mekanisme belajarnya, belajar dari dalam diri, belajar otodidak, belajar pada guru sejati itu seperti apa. Oke, kalian bisa lihat di layar. Jadi ada beberapa hal yang nanti saya akan jelaskan. Ini yang saya katakan di sini, proses perjalanan mistik memahami dimensi kesadaran. Kenapa saya sering katakan dimensi kesadaran? Jadi apa yang selama ini kita percaya sebagai satu bentuk realitas itu tergantung pada kesadaran kita. Kalau kamu tidak sadar ya kamu tidak tahu apapun. Nah, setiap level kesadaran itu menimbulkan satu pemahaman informasi yang berbeda. Nah, di sini saya katakan yang pertama itu tahapan interaksi secara energi dari sisi fisik. Kemudian interaksi secara indera non fisik. Kemudian proses pemisahan dimensi kesadaran. Terus kemudian proses beralih dimensi kesadaran, kemudian proses ke dimensi titik nol atau kekosongan, lalu proses terbangun kesadaran, dan pada akhirnya ini yang saya katakan, proses belajar dari dimensi kesadaran. Oke, saya mulai dari yang pertama. Ini proses ya berjalan. Yang pertama ini adalah interaksi energi secara fisik. Apa yang saya maksud dengan ini? Jadi saya selalu katakan ke kalian, saya belajar dari fenomena atau sensasi. Saya mengamati semua proses yang terjadi pada diri saya. Nah, interaksi energi secara fisik ini adalah sebetulnya satu pesan, satu bentuk bagaimana kamu belajar menguji sampai di mana batas kesadaranmu. Maka yang pertama itu dimulai dari gejala-gejala yang berkaitan dengan sisi fisik kita. Itu sebabnya ketika kamu meditasi, kamu kadang mungkin merasakan sensasi panas, dingin. Oke? Tapi ini sulit. Kamu bayangkan bahwa yang panas, dingin itu tubuhmu. Padahal di belakang tubuhmu itu ada energi yang bekerja, tapi masih sulit membayangkan. Kemudian sensasi tidak nyaman, ini macam-macam. Jadi prosesnya ini semua terkait dengan area fisik. Kemudian ada sensasi kelistrikan, kesemutan, geli, dan sebagainya. Lalu ada pula yang mengalami sensasi tubuh membesar atau tubuh terasa ringan, sensasi mendengar nafas atau detak jantung, ya kan? Jadi ini terkait dengan sisi fisikmu, godaannya di sana. Nah, lalu apa artinya? Kok saya bisa belajar dari sini? Ya karena penasaran. Penasaran kenapa loh kok bisa timbul sensasi yang macam-macam seperti ini. Tapi ini terkait dengan efek berikutnya. Oke, ini sih masih kamu anggap wajar. Kenapa? Karena masih belum istilahnya terlalu aneh. Oke ya, nah kita sekarang masuk yang kedua. Yang kedua ini interaksi secara indera non fisik. Kalau tadi interaksi energinya itu berhubungan dengan bagian tubuhmu, fisik. Sekarang lebih ke sensasi yang terkaitan dengan indera. Nah, apa yang terjadi? Mungkin kamu meditasi, melihat cahaya, warna, aura, kemudian melihat mungkin image, gambaran statis ya, hanya seperti foto berhenti gitu. Kemudian melihat peristiwa yang dikenali sesuai ruang waktu. Nah, apa yang saya maksud? Mungkin kamu mengalami melihat sosok tertentu, tapi masih dalam ruanganmu yang sama. Melihat penampakan, nah semacam itu. Kemudian mulai melihat peristiwa yang sulit dikenali, beda ruang waktu. Nah, ini bisa terjadi melihat sesuatu hal yang tidak lagi di ruang kamarmu misalnya. Seperti kamu masuk sesaat atau foto sesaat tapi lokasi tertentu yang bukan ruanganmu. Kemudian mendengar lebih peka. Nah, ini yang kadang ketika kamu mulai meditasi kamu kusuk, kadang ada bunyi seperti kamu dilempar kerikil gentengnya. Nah, semacam itu. Nah, kemudian berikutnya, merasakan sensasi emosi atau rasa orang atau benda.
Nah ini yang terkait mungkin tidak pas saat meditasi, tapi kamu bisa membaca gentaran benda ini rasanya seperti apa, ya kan. Kamu bisa peka dengan orang dari perasaanmu, orang ini baik, orang ini sedang sedih atau apa. Kemudian mencium bau yang tidak terkait dengan ruang dan waktu. Ini kalau kamu meditasi mencium kadang bau wangi, bau yang berhubungan dengan makhluk tertentu, godaan-godaannya semacam itu. Kadang bisa angin bertiup padahal tidak ada yang bergerak. Tapi apa ini artinya? Nah, ini terkait dengan pemahamanmu akan apa yang saya jelaskan tentang kemampuan psikis dan intuisi. Kalau kemampuan psikis kamu menghubungkan dengan kekuatan supranatural. Ada makhluk gaib. Ada jin penunggunya. Saya punya kodam. Nah, semacam itu. Kalau intuisi berbeda. Intuisi mengamati seperti kok ada informasi semacam ini. Apa yang menyebabkan? Nah, ini yang saya katakan lebih dekat pada sensor indera keenam. Siapa yang melihat, mata saya atau pikiran saya? Bagaimana kerja pikiran? Sebetulnya indera itu apa? Nah, kalau kita bicara dari intuisi, itu lebih ke sana. Ini kenapa dalam meditasi mistik saya perlu paparkan ini supaya kamu imbang, tidak hanya membaca bahwa itu terkait dengan jin, hantu, kodam, dan sebagainya. Tapi juga belajar dari sisi yang lain, yang lebih ada penjelasannya, yang dikaji secara lebih ilmiah. Nah, itu yang saya maksud. Kemudian nanti belajar secara spiritualitasnya, belajar dari filosofisnya, psikologisnya. Jadi kita berkembang secara pengetahuan. Kemudian yang berikutnya, ini yang ketiga, proses pemisahan dimensi kesadaran. Apa yang saya maksud? Jadi kalau tadi mulai dari tubuhmu, kemudian mulai indramu, nah ini sekarang mulai yang mungkin buat kamu lebih menakutkan. Jadi fenomenanya itu muncul seperti melihat tubuh sendiri saat tidur atau pas kamu meditasi. Kemudian ketindihan yang tidak normal atau sering. Jadi saya dulu tindihan itu hampir seminggu itu pasti berulang kali. Lalu posisinya tidak harus tengkurap. Kemudian pas posisi miring pun juga bisa ketindihan. Kemudian dibarengi macam-macam penampakan lah. Kemudian tidur atau mimpi dalam kesadaran. Lucid dream. Jadi mimpi tapi kamu sadar, ini mimpi. Kemudian mimpi tapi kamu bisa mempertanyakan. Nah, semacam itu. Saya sempat mengalami mimpi itu bisa saya sambung-sambung sendiri. Ini yang saya maksud, mimpi yang bisa diatur dan diteruskan secara sengaja. Melihat sesuatu seperti nyata tapi dalam ruang waktu yang sama. Ini hampir sama dengan yang tadi tapi ada perbedaan. Perbedaannya bahwa kamu mungkin lebih berinteraksi secara fisik bukan hanya melihat. Lebih nyata lah mungkin. Masuk kesunyian sekejap ternyata lama. Nah ini bisa terjadi waktu kamu meditasi sempat blank sesaat tapi berapa menit ternyata. Atau kamu meditasi tidak terasa. Kamu bingung apakah tadi tidur atau tidak. Kemudian ada suara menghilang seperti tuli. Ini pernah saya ceritakan dalam video yang mana saya lupa. Berapa detik lewat, berapa kali sampai saya bandingkan ketika melihat jam ternyata berlalu berapa menit. Sensasi suara gemuruh mendenging tapi disadari bukan terkait dengan ruang waktu di mana berada. Ini lebih terkait ketika ketindihan terus muncul suaranya bisa gemuruh seperti kamu dengar suara pesawat ketika mau take off, semacam itu. Mendengingnya juga bermacam-macam. Kemudian sensasi tubuh seperti tersedot black hole. Jadi tubuhmu itu seperti, kalau kamu kaget, bagian tubuhmu itu seperti keluar. Nah, seperti itu rasanya. Kemudian sensasi bergerak melewati lorong cahaya. Oke? Jadi ini proses di mana kamu mulai dipisahkan dari sisi fisikmu. Nah, ini paling menyeramkan. Kamu pasti takut mati. Tubuhmu terasa kadang bisa terbang gitu kan. Atau kamu terbangun tapi bisa melihat tubuhmu sendiri. Tapi apa ini artinya? Jadi selalu kita diuji dengan ketakutan. Ini menguji kamu itu wujudnya apa? Tubuhmu kah? Atau pikiranmu kah? Nah, semua melalui peristiwa-peristiwa ini. Dan ini akan sulit kamu bisa pahami tanpa kamu selalu istilahnya menjaga frekuensi ketenangan kedamaian. Kenapa? Karena pikiranmu selalu menampilkan apa yang ada dalam bawah sadar. Jadi kalau saya jelaskan ini dari sisi pendekatan energi itu mengikuti pikiranmu. Pikiranmu dikendalikan kesadaranmu. Kesadaranmu mengikuti pemahaman akan jati dirimu. Nah, yang berikutnya, ini yang saya sebut proses beralih dimensi kesadaran. Apa itu?
Jadi tadi dari pertama tubuh, indera, kemudian tubuhmu mulai seperti dipisahkan. Nah ini kamu sudah beralih melakukan perjalanan secara wujud yang bukan fisik, wujud energimu. Jadi sensasinya kamu ngalami seperti masuk alam penuh keindahan seorang diri. Jadi kebanyakan yang sampai pada tahap ini yang mulai mampu mengatasi ketakutan. Masuk alam dimensi yang berbeda dan mulai melihat wujud lain tanpa berinteraksi. Nah, kamu melihat alam, mungkin alam yang masih familiar sampai yang agak asing, ada sosok selain ya katakanlah makhluk lah yang ada di situ. Mungkin bisa satu, bisa lebih dari satu, bisa banyak, bisa dalam kehidupan seperti nyata. Oke, kemudian masuk alam dan dimensi yang berbeda sekaligus bisa mulai berinteraksi. Jadi kamu mulai bisa ngomong-ngomong, walaupun ngomongnya juga nggak pakai bahasa yang sama, tapi kamu paham. Jadi orang kadang menerjemahkan bahwa itu dipahami seperti kita ngomong, seperti orang biasa. Tidak, dalam dimensi astral semua adalah mind-to-mind communication. Walaupun ada efek seperti kamu berbicara, seperti kamu mendengar, itu yang terjadi. Kemudian berikutnya melakukan perjalanan astral secara tidak sengaja. Ya ini sebetulnya kamu masuk ke alam dimensi ini perjalanan astral. Nah kemudian kamu mulai bisa sengaja ketika mulai tidak takut itu. Kamu bisa mengarahkan, oh saya mau pergi yang kemarin saya kunjungi. Nah lucid dream-nya pun mulai berkembang. Kamu bisa program di situ, berinteraksi dalam istilahnya mimpimu. Nih saya tulis di sini lebih terprogram. Peralihan dimensi waktu disertai fenomena time dilation. Waktu sekejap tapi bisa berjam-jam. Jadi ini dulu waktu saya pertama kali memasuki fase ini, saya begitu euforia, senang. Jadi meditasi 2 jam, 3 jam tidak terasa. Waktu selesai baru terasa semua badannya tidak bisa digerakkan. Kemudian dibarengi apa yang diinginkan seperti mimpi yang terwujud seketika. Jadi yang dikatakan dalam meditasi besok terjadi. Nah, semacam itu. Oke, yang berikutnya proses ke dimensi titik nol atau kekosongan. Jadi ini fase berikutnya. Ini yang terbalik dari semua yang sudah kamu dapatkan. Oke. Nah, apa yang terjadi? Kamu akan masuki meditasi itu tidak terasa lagi. Hampa, tidak menarik. Kemudian kehilangan semua yang pernah dialami. Jadi kamu bisa tadinya macam-macam, mengalami macam-macam, seketika hilang. Itu. Kemudian merasa diri seperti tidak eksis atau hidup. Nah ini yang sulit dijelaskan. Tapi kamu rasakan, ini tuh apa, kamu bosen, kamu jenuh. Meditasi juga tidak seperti dulu, tidak ada sensasi, fenomena, hidup pun juga demikian. Nah ini yang saya tulis berikutnya, kejenuhan yang amat sangat, kebingungan yang tanpa batas. Semua nasihat, pemahaman tidak lagi menarik. Nah kamu bingung, kamu entah pergi kemana, ke teman, ke sahabat, ke orang yang mungkin kamu minta pendapatnya, tapi tidak ada yang mengena di batinmu. Oke? Nah ini seperti kamu kehilangan arah, tujuan, kehilangan motivasi. Dan yang kamu belajar apapun dan ke siapapun itu seperti tidak ada jawaban. Jadi ini yang dialami fase-fase paling sulit. Tidak tahu harus kemana. Ini tidak hanya dalam meditasi ya, tapi dalam peristiwa hidup pun bisa terjadi. Jadi saya katakan proses spiritualitas itu bisa dialami lewat meditasi. Ini lebih cepat. Atau kamu mengalami dalam kejadian hidup. Kamu tertimpa bencana, banyak masalah. Oke, nah ini fase di mana kamu masuk ke dimensi titik nol atau kekosongan. Kamu mati secara fisik, secara perasaan, secara pikir. Ini yang terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah proses terbangun kesadaran. Jadi di sini kamu mulai bisa paham apa itu pikiranmu, apa itu semua yang nyata. Jadi kamu mulai paham tentang konsep diri, tentang jati diri. Kemudian kamu merasa seperti terlahirkan dalam tubuh yang baru. Jadi ada yang aneh, tapi pasti ini melewati satu momentum. Entah kamu menemukan satu peristiwa, entah melakukan cara tertentu, tapi ada satu momentum yang merubah itu. Nah, merasa terlahirkan itu seperti apa? Jadi yang tadinya kamu hampa terus merasa punya harapan lagi, tapi melihat segala sesuatu dalam hidupmu itu berbeda. Nah, kemudian kamu mulai lagi belajar dalam suasana yang berbeda dari kamu yang dulu. Kamu lebih peka dan mampu berinteraksi dengan diri atau yang sejati. Fenomena atau sensasi bukan lagi merupakan sesuatu hal, bukan yang wah,
tapi lebih sebagai sarana komunikasi diri. Fenomena atau sensasi bukan karena diinginkan, tapi datang sebagai jawaban. Jadi proses mistik pada tahap ini berbeda. Jadi kalau saya katakan, waktu saya mulai paham itu semua, saya mulai tidak lagi menggunakan apa yang dulu saya pengen lebih dalami, yang aneh-aneh. Ini semua seperti biasa-biasa saja. Kamu justru lebih tertarik pada kesejatian, kesunyian, di mana kamu merasakan satu hal yang ada dalam batinmu tidak terpisahkan. Kebahagiaan lebih sejati, tidak terpengaruh lagi oleh pikiranmu. Oke, ini yang proses terbangun kesadaran. Kemudian berikutnya saya sebut proses belajar dari dimensi kesadaran. Jadi setelah tadi paham lewat titik nol, lewat kekosongan, kehampaan, kemudian seperti punya sisi pandang baru. Nah, di tahap yang terakhir ini yang saya katakan ini sebagai kamu baru bisa belajar dari kesadaranmu sendiri. Nah, apa yang di sini yang ingin saya sampaikan adalah tentang proses mistik. Jadi saya tidak bisa menjelaskan, tapi proses yang berbeda ketika dulu saya bermeditasi. Jadi ada kemampuan pemahaman seketika ketika masuk dimensi kekosongan. Jadi semakin saya kosong, tiba-tiba muncul semuanya jawaban yang saya sendiri tidak tahu kok bisa semacam ini. Jadi ketika kamu masuk dimensi kosong, itu benar-benar abstrak. Ini berbeda dari dimensi yang sebelumnya. Di sini ada banyak hal yang tidak bisa diceritakan. Nah, kamu belajar lebih banyak dari peralihan kekosongan demi kekosongan ini. Jadi ketika kamu masuk ke kekosongan, kita komunikasi kesadaran antar kesadaran. Tadi kompleks, susah diungkapkan di sini. Tapi dari kekosongan itu saya bisa paham lebih banyak hal. Jadi ini yang saya katakan, saya merasa tidak punya ilmu. Kenapa? Begitu saya mengatakan sesuatu bisa panjang lebar, orang mungkin kagum, kaget gitu. Tapi saya tidak tahu apa yang saya katakan. Tidak lagi melalui sensasi atau fenomena. Jadi kalau saya ceritakan ke kalian, saya tidak lagi, saya itu menguji pikiran saya sendiri. Dari apa yang saya percaya tentang masyarakat yang percaya tentang jin, tentang hantu, tentang agama saya belajar banyak agama lain sampai kemudian saya hapus itu semua, mulai dari nol lagi. Saya tidak melekat pada konsep apapun. Jadi yang membuat pikiran saya terbalik adalah semakin saya kosong, semakin saya tidak tahu, semakin saya netral, semakin saya mudah melihat itu semua tadi. Berinteraksi dengan dimensi yang tanpa proses alur cerita. Nah, ini proses mistik yang saya sendiri susah ceritakan. Saya akan coba tuangkan dalam mungkin sharing dalam tulisan, tapi ada satu dimensi abstrak. Kalau di channeling luar dikatakan dimensi ke-6. Nah, 6 ke 7 itu udah abstrak. Abstrak benar-benar apa ya? Tidak bisa diceritakan, tapi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Cuma ini menunggu bagaimana saya mampu mengungkapkan itu. Nah, di sini saya tulis ada banyak dimensi kesadaran yang berperan dalam mekanisme semesta, tapi tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dikenali atau dimengerti. Jadi ini terkait pemahaman saya akan mekanisme semesta, misteri penciptaan. Kenapa kita hidup, lahir, mati, awal muawal ini, bagaimana proses ini semua. Cuman ketika ingin menyampaikan, saya harus butuh satu perspektif yang didukung oleh mungkin beberapa keilmuan, di mana saya bisa menyampaikan ini supaya lebih bisa ditangkap lah. Nah, kemudian ada sisi yang berbeda dari diri saya, ketertarikan untuk merencanakan perjalanan menuju dimensi kelahiran berikutnya. Jadi ada suatu fase di mana saya diberikan bimbingan. Kalau saya ingin lebih mencari yang sejati, itu sama prosesnya seperti yogi-yogi yang dulu, memang totalitas ke sana. Tapi mungkin ini belum waktunya buat saya, karena saya masih punya keluarga, saya punya anak, istri. Saya kadang merasa kenapa saya baru tahu sekarang. Ini akan berbeda ketika pilihan saya dari awal memang tidak berkeluarga. Tapi mungkin saya juga akan punya pengalaman baru dari apa yang saya dapat sekarang. Nah, di sini paham akan peran dalam hidup dan misi dari kelahiran atau kontrak jiwa. Jadi apa yang saya dapat bahwa kelahiran kita itu bisa kita rencanakan dari sekarang. Dan kalau kalian tahu saya bisa ini semua karena saya diberitahu bahwa leluhur saya telah belajar dan pemahaman itu ada dalam diri saya. Maka saya mencoba menarik apa yang dulu telah leluhur saya pelajari. Jadi ini bahwa
peran kelahiran, nama demi nama, keturunan ke bawah itu hanya mengakumulasi semua proses belajar dari awal. Cuman proses menampilkannya itu sulit. Nah, saya sudah cerita panjang lebar tentang apa yang saya proses selama ini, hampir 20 tahun lebih. Lalu apa kesimpulan dari itu semua? Jadi, kembali lagi di proses awal, sebetulnya ini adalah proses pencarian jati diri. Nah, kalau kemudian itu terkait dengan kemampuan yang sifatnya psikis atau intuisi, ini adalah efek dari proses pencarian jati dirimu. Maka setiap fenomena demi fenomena dari beberapa tahapan tadi, ketika kamu mampu lampaui, kamu mampu mengatasi ketakutan, kemampuan psikis atau intuisi itu akan muncul mengikuti. Kenapa? Karena memang kemampuan ini bagian dari dimensi kesadaranmu yang lebih tinggi. Artinya itu ada bukan karena kamu belajar hal itu ada karena pemahaman jati dirimu menjadi lebih dibanding dalam batasan fisik. Nah, kembali pada kemampuan psikis atau intuisi. Kalau psikis itu nanti seperti tadi, ketika kamu baru awal tahap fisik, ya kamu belajar kepekaan, memahami panas, dingin, getaran. Itu biasa dalam latihan seni bela diri yang sifatnya tenaga dalam. Kemudian nanti berlanjut ketika indramu mulai aktif, pemahamanmu bahwa kamu punya kekuatan energi yang bisa diolah. Lalu kalau dari sisi psikis ada kemampuan clairvoyance, clairaudience, pendengaran, clairsentience, emosi, claircognition, kewaskitaan. Kemudian kamu akan lebih bisa melihat wujud energi itu baik dalam wujud aura, cahaya, fenomenanya semacam itu. Jadi ini mengikuti. Lalu kemudian ketika kamu beralih dimensi, itu kemudian kamu mengalami peristiwa yang dikatakan out of body experience. Tubuhmu terpisah. Kemudian kamu bisa astral projection, bisa lucid dreaming. Ini kenapa ya? Karena kamu mulai menyadari ada sisi lain dimensi dari dirimu yang eksis. Oke, kemudian nanti berkembang lagi. Kamu lebih bisa memahami lika-liku itu semua secara lebih terkendali. Jadi kalau mau dipisahkan secara jelas, itu menjadi sulit. Kenapa? Karena ketika fungsi dari dimensi kesadaranmu itu meningkat, ini seperti semua bagian organ-organ yang non-fisik ini bekerja. Kemampuannya satu sama lain bersamaan hadir di saat itu. Jadi kamu bukan belajar hal ini, tapi ini akan muncul ketika kamu memang mencari jati diri, mengalahkan emosi, ketakutanmu. Dan ini melalui berbagai cara. Bisa lewat meditasi, bisa lewat puasa, bisa lewat apapun ritual yang ada di ajaran berbagai agama. Bahkan kalau kamu tidak melalui ini ya kamu diberi pelajaran lewat peristiwa yang ada dalam hidupmu. Kamu mengalami bencana, kamu mengalami hubungan yang istilahnya kurang baik. Banyak hal menuju ke sana. Ini membimbing kamu pada kekuatan dalam dirimu. Nah, lalu kalau saya katakan kemampuan intuisi, ini hanya sisi pandang lain dari bagaimana mengolah kekuatan psikis. Kalau kekuatan psikis pasti terkait dengan hal-hal yang supranatural, alam gaib, kemampuan roh tertentu. Ini makanya ada yang saya katakan channeling, proses kamu menghubungi dimensi lain. Tapi setelah kamu melewati kekosongan, kamu menjadi lebih paham. Kenapa? Karena itu mekanisme pikiran. Kamu tidak lagi ditipu pikiranmu, tapi kamu menggunakan kekuatan pikiranmu. Nah, ketika orang bisa mengendalikan ini, dia paham ini imajinasi, ini halusinasi, ini delusi, dia mampu itu kuasai. Kenapa? Karena dia mampu mengendalikan pikirannya sendiri. Intuisi lebih pada analisis ini tadi, bagaimana informasi itu bekerja, sebab akibatnya, dan metafisik membantu menjelaskan kenapa fenomena itu terjadi. Nah, karena saya selalu menggali dan menggali, pada prinsipnya, saya tidak mau melekat pada satu sisi pandang. Saya melebarkan itu. Even katakanlah saya harus melepas apa yang saya percaya pun saya lakukan. Itu sebabnya ketika semakin saya haus tentang penjelasan akan semua misteri ini, saya bisa mendapat banyak jawaban dari berbagai ajaran, dari berbagai cabang ilmu. Jadi tentu saja ketika kita belajar hal semacam ini, pasti knowledge kita makin naik, makin meningkat. Bukan terbatas, semakin berkembang, semakin penasaran dengan semua misteri ini. Ya, jadi saya intinya menjelaskan bagaimana saya berproses secara otodidak, tidak melalui buku, tidak melalui guru.
Saya mengalami fenomena itu, kemudian pada akhirnya saya belajar dari literatur, dari sumber-sumber tertentu bahwa itu ada studinya, ada ilmunya, baru kemudian saya paham dan saya bisa jelaskan ke kalian. Jadi proses apa yang saya alami hanyalah terbalik. Ya, jadi ini saya sampaikan kalian, semoga kalian menangkap poinnya, kalian tidak khawatir, tidak was-was belajar hal semacam ini karena ya ini wajar, ini banyak sisi pandang dan apakah ini membahayakan kalian bisa nilai sendiri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.